have, has, dan had. Kita akan mempelajari penggunaan have, has, dan had dalam bahasa Inggris yang artinya itu adalah sudah ya teman-teman. Kalau kita sudah pelajari ini, maka secara tidak langsung kita sudah mempelajari perfect tense dan juga past perfect tense. Itu ya teman-teman. Oke, seperti biasa dalam kalimat bahasa Inggris, selalu ada subjek. Ini subjeknya ya teman-teman, subjek umum yang harus kita ketahui. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Kalau subjeknya I, you, we, they, dan subjek yang jamak itu berarti lebih dari satu pelakunya teman-teman, maka menggunakan have. Sedangkan kalau subjeknya he, she, it, atau subjeknya tunggal cuma satu pelakunya, maka kita menggunakan has. Itu ya teman-teman penggunaannya. Ini pada konteks sekarang. Kalimatnya sekarang. Nah, kalau kalimatnya lampau, apapun subjeknya, pasti menggunakan had. Itu teman-teman ya. Secara umum penggunaan daripada have, has, had. Dan have, has, had ini harus ketemu dengan kata kerja bentuk ketiga teman-teman. Perhatikan, ini read, read, read. Tulisannya sama tapi pengucapannya beda. Read, read, read. Ya, kita gunakan kata kerja bentuk ketiga. Jadi teman-teman harus hafalkan itu. Perubahan kata kerja dari bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Karena kalau khusus penggunaan ini, maka harus kata kerja bentuk ketiga teman-teman. Oke, kita ke contohnya. Ini penggunaan daripada have. You have read this book. Kamu sudah membaca buku ini. Ini kalimat negatifnya ya. You haven't. Haven't ini adalah singkatan dari have not ya. Singkatan dari have not. Maaf. Oke, have not itu disingkat haven't. You haven't read this book. Kamu belum. Jadi kalau have not itu berarti belum ya teman-teman. You have not read this book. Kamu belum membaca buku ini. Oke, kemudian kalimat pertanyaannya, kalau kita ubah ke pertanyaan, have you read this book? Sudahkah kamu membaca buku ini? Oke, kemudian penggunaan has, ingat subjeknya tunggal. He has read this book, tapi tetap penggunaan kata kerja bentuk ketiga ya. He has read this book. Dia sudah membaca buku ini. He hasn't. Hasn't ini adalah singkatan dari has not. Yang berarti belum juga ya teman-teman. He hasn't read this book. Dia belum membaca buku ini. Kemudian pola pertanyaannya, has he read this book? Sudahkah ia membaca buku ini? Oke, selanjutnya kita ke penggunaan had. Had ini untuk lampau ya teman-teman. Biasanya ada keterangan waktunya. Kayak yesterday. Yesterday, last night, 2 days ago, a week, 2 weeks ago, gitu ya teman-teman. Oke, jadi subjeknya bebas. Mau you, mau he, mau subjeknya jamak, mau subjeknya tunggal, tetap pakai had kalau polanya atau konteksnya lampau. You had read this book yesterday. Atau he had read this book yesterday. Kamu sudah membaca buku ini kemarin atau dia sudah membaca buku ini kemarin, sama saja. Kemudian you hadn't. Hadn't ini adalah singkatan dari had not. Disingkat hadn't. You hadn't read this book atau he hadn't read this book, sama saja. Kamu belum membaca buku ini atau dia belum membaca buku ini. Ada tambahan keterangan waktunya kemarin ya teman-teman. Ini juga ada kemarin. Maaf saya lupa tulis. Oke, had you read this book atau had he read this book? Apakah kamu sudah membaca buku ini ataukah apakah dia sudah membaca buku ini kemarin? Yesterday. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi, secara tidak langsung, kita sudah mempelajari dua tenses kalau kita sudah tahu ini.